Tentunya kita akan lanjutkan kembali dialognya, mengamati juga secara industri atau dari pelaku usaha. Sebetulnya Anda melihatnya seberapa besar minat dari para pelaku usaha mengeksplorasi dari hasil temuan SDM ini terkait litium, Pak Arief? Ya, sejujurnya kalau dari segi investor ya, pertama yang dinantikan oleh investor itu adalah keterbukaan informasi dari pemerintah perihal temuan ini. Karena sejujurnya kalau seperti yang tadi Bram ungkapkan, ditemukan katakanlah 1.000 ppm dari litium di Bulukubu ataupun katakanlah 100 ppm di geotermalnya berbagai industri geotermal yang tersebar di Indonesia, itu sejujurnya belum cukup. Karena yang dinanti oleh investor itu berapa jumlah dari potensi yang ada di lokasi tersebut. Yang kedua, sejujurnya kalau di Bulukubu dengan industri litium dengan metode pengolahan manual secara matahari, di mana diperlukan lahan datar seluas 10.000 kilometer persegi, itu sangat tidak mungkin ya, karena saya lihat di Bulukubu ini seputarnya itu sudah banyak penduduk. Jadi harus ditemukan atau dicari alternatif teknologi lain yang bisa mengolah langsung litium dari brine langsung menjadi bahan baku material katoda, dalam ini litium hidroksida atau litium karbonat. Itu pun tantangan tersendiri karena biasanya yang dipakai untuk industri metalurgi dalam hal ini adalah yang sudah di atas 6.000 ppm, bukan 1.000 ppm. Nah, itu dari segi teknologinya ya. Dari segi ini juga hal lain adalah perlunya kepastian hukum dari hukum investasi di Indonesia perihal apakah karena sejujurnya di Indonesia belum terbuka investasi di bidang litium ya. Tapi kalau pemerintah sendiri mengintroduce ataupun memberikan announcement pengumuman welcome terhadap investor, saya kira ini potensi yang sangat besar untuk datang investor baik dalam negeri maupun luar negeri, karena ngomong-ngomong kita ingin jadi raja batu dunia, hanya satu dari 13 komponen baterai yang kita ada di sini. Sementara dari satu pun litium ada di situ. Untuk itu alangkah baiknya nikel ada, kobalt juga ada, sebetulnya aluminium ada, koper ada di sini. Nah, tinggal litium yang belum ada. Nah, litium ini mudah-mudahan di sini bisa dikembangkan lebih lanjut. Pertama tadi temuan hipotetik, kedua harus dilanjutkan dengan eksplorasi dengan eksploitasi, baru dengan industrialisasi secara metalurgi. Tapi kalau secara potensi ini betul-betul potensi awal ya Bram ya, karena secara investasi belum bisa kami bisa lebih lanjut karena ini baru temuan awal secara hipotetik. Demikian Bram. Oke, baik. Pak Arief, kami juga mendengar bahwa sejumlah perusahaan asing tertarik untuk berinvestasi di sektor litium tanah air. Apakah Anda juga sudah mendengar hal tersebut? Ya, kebetulan saya juga berkarib dengan beberapa perusahaan dari Amerika dan dari Korea. Ada cerita tentang ini dan mereka tetap wait and see ya. Wait and see karena itu kan baru selentingan kabar yang ada di media. Mereka juga udah dengar ada kata 1.000 ppm. Ketika mereka mendengar 1.000 ppm, mereka udah sangat kaget karena mereka sendiri tahu kalau yang namanya Chili itu ada segitiga emas di Amerika itu, Chili, Argentina dan Bolivia itu kandungan mereka itu maksimum 600 ppm sampai dengan 1.000 ppm. Ketika ngomong di sini 1.000 ppm ada di Indonesia, kebetulan di sini juga ada nikel dan kobalt, ya luar biasa potensinya. Cuma mereka tetap ingin kepastian tadi seperti saya bilang jumlahnya berapa. Kalau di kadar karena juga itu patut masih dikaji ulang, dievaluasi lebih lanjut apa benar itu yang namanya kadarnya jadi ppm. Kalaupun seperti sekarang mungkin di bawah studionya bangunan CNBC, saya yakin ada juga potensi litium di situ. Tapi kan secara ekonomi sangat tidak layak litium yang ada di bawah bangunan CNBC untuk diolah secara metalurgi untuk dijadikan bahan baku baterai. Jadi harus ada kepastian dalam bentuk jumlah dan cadangan dan kadar gitu, Bram. Oke.